Shalom, selamat hari Minggu buat setiap GPB Amanat Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya kasih karunia Tuhan tak pernah habisnya dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan kasih setia Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan saat ku masuk. Saat ku masuk
Bersama, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan kemurahan-Mu yang nyata bagi kami sepanjang minggu ini. Semua pekerjaan kami sudah diberkati dan kami tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Engkau pelihara kami, Engkau cukupkan yang kami butuhkan. Terima kasih anak-anak kami semuanya bisa sekolah dengan baik. Engkau telah menolong para ibu untuk menolong anak-anak sehingga mereka boleh belajar sesuai dengan rencana. Kami percayakan kepadamu saat pagi hari ini di dalam kelelahan, kecemasan, dan kekhawatiran yang melanda kami semuanya. Tuhan, kami ingin duduk sejenak untuk mendapatkan berkat rohani daripada-Mu. Bila melalui puji-pujian, penyembahan, firman doa, kami disegarkan, dikuatkan, dan terus didorong oleh Tuhan untuk senantiasa bertumbuh dan tetap bersemangat di tengah-tengah kesukaran masa kini. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dimuliakan nama-Mu pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena selama 6 hari lamanya kita masih disertai oleh Tuhan, dan pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam puji-pujian kita, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-37. Silakan membacakannya untuk kita semua. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita percaya bahwa ketika Allah di pihak kita, maka kita lebih dari pemenang. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat itu pujian mengatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dalam segala
Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak dan kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu. Hati kami disegarkan, hati kami dihibur, hati kami dikuatkan. Terima kasih untuk semua puji-pujian ini, dan musik yang mengiring dengan sangat baik, sehingga kami di tempat kami masing-masing kami mendapatkan pelayanan yang terbaik. Pagi hari ini kami juga ingin dikuatkan melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau dengan kami supaya melalui firman-Mu ini Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Kristus dan kami semakin dewasa, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan biarlah genap firman-Mu dalam hidup kami, bahwa kehidupan kami menyerupai dengan Kristus.
hamba-Mu dengan segala keterbatasan, mohon urapan Tuhan, supaya hamba-Mu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti yang Kau kehendaki. Dimuliakan nama-Mu pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk tim musik semuanya yang sudah latihan dan memberikan kesempatan kepada kita semuanya dihiburkan dan dikuatkan melalui puji-pujian. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia. Ya, Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara semuanya. Silakan saudara duduk tenang. Ada kopi silakan, ada mendoan silakan, ada jagung silakan sambil dinikmati dan kita bisa duduk santai dengan keluarga lalu sambil mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya rasa kalau di meja saudara ada roti, ada jagung, ada macam-macam saya minum, itu saya rasa kebiasaan jemaat yang mula-mula pada waktu itu, ya, di Yerusalem dan di sekitarnya, di Yudea, Samaria. Jemaat yang mula-mula itu ibadahnya seperti itu, tidak seperti zaman kita sekarang ini yang duduk manis, diam sekali, berkelompok dalam jumlah yang besar, ya. Ya, kita kembali ke gereja mula-mula, ya, sudah mulai bulan Maret, ya, akhir Februari kalau tidak salah, sampai sekarang kita sudah kembali ke jemaat mula-mula dalam keluarga, ibadah bersama-sama, semuanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, kita tahu bahwa Paulus sejak perjumpaannya dengan Yesus, lalu dia menjadi buta selama 3 hari, lalu dia dibimbing oleh seorang rohaniawan pada masa itu, dan sejak itu Paulus menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi pemberita kabar baik. Namun dalam perjalanan pertamanya, dalam pelayanannya ke Galatia, Antioquia, dan beberapa tempat yang lain, pelayanan Paulus senantiasa mendapatkan sejumlah tantangan-tantangan. Ada tantangan fisik, ada tantangan alam, ada tantangan sosial, tetapi juga ada tantangan spiritual. Ya, tantangan-tantangan seperti ini selalu relevan pada zamannya
termasuk bagi saya dan saudara. Hari-hari ini pun kita memiliki tantangan-tantangan, ada sosial, ada tantangan politik, ada tantangan moral, tetapi juga tidak sedikit tantangan spiritual. Pada satu kali, seorang teman bercerita kepada saya dari pengalamannya membeli barang secara online. Dia melihat di foto yang sangat bagus, barangnya, ukurannya yang sangat bagus, dirasa pas untuk dirinya. Lalu dia pesan dengan harga yang tidak murah. Ya, ditunggu berminggu-minggu, lalu tibalah saatnya barang itu datang. Sesampai di rumah, dia buka barangnya itu, dan ternyata itu sangat mengecewakan. Karena yang terjadi apa? Bukan barang yang asli, melainkan barang yang palsu. Apa yang saudara rasakan ketika saudara menjadi korban dari belanja online seperti ini? Tentu saja saudara kecewa, seperti teman saya. Ya, kalau saudara pernah menjadi korban dari hasil pengamatan mata, ya, karena belanja online itu kan karena pengamatan mata loh, ya, dari HP, dari laptop kita, lalu kita pesan, kadang-kadang saking tergiurnya tidak peduli harganya, yang penting saya memiliki barang ini. Tetapi apa jadinya kalau ternyata barang yang kita beli itu palsu? Saudara bukan hanya kecewa, mungkin saudara bisa menjadi marah, mungkin tidak juga disertai dengan tangisan, lalu mungkin juga disertai dengan maki-maki. Ya, sudah marah, maki-maki, kecewa sambil nangis, dan mungkin barang itu akan dibanting-banting. Ya, atau saudara langsung buang saja ke bak sampah. Bisa jadi hal seperti itu terjadi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Galatia adalah salah satu wilayah yang dilayani oleh Paulus pada masa itu. Dia dengan berjuang dengan keras untuk bisa memenangkan banyak orang supaya mereka bisa menikmati kasih karunia Kristus. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6, mari kita lihat. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Kalau kita memperhatikan pada teks kalimat ini, bahwa Paulus merasa heran, tetapi sesungguhnya kata heran ini mungkin lebih tepat kalau diartikan dengan tidak habis pikir. Ya, kalau saudara baru saja menolong orang itu mendengarkan baik-baik, ya, mendengarkan sangat baik. Apa istilahnya kalau orang Jawa itu mantok-mantok gitu, menunduk-nundukkan kepala sebagai seperti isyarat setuju dengan ide-ide saudara. Ya, lalu begitu saudara pergi, tiba-tiba dia berbalik arah dan seperti menolak seluruh ide-ide dan gagasan-gagasan saudara tadi. Kira-kira apa yang saudara rasakan? Mungkin saudara akan berpikir, kamu kemarin itu mantul-mantul, ya, seolah memberikan isyarat setuju dengan apa yang saya katakan. Tapi kenapa sekarang berbalik? Kenapa sekarang Anda akhirnya jatuh seperti ini? Kalau seandainya kemarin kamu betul-betul mengikuti nasihat saya pikir Anda tidak akan mengalami kerugian yang besar seperti sekarang ini. Mungkin kita bisa bilang begitu. Ya. Berapa banyak suami-suami yang mungkin selain mengasih nasihat kepada istrinya, lalu ternyata nasihatnya diabaikan. Atau ibu kepada anaknya, atau istri kepada suami, bisa saja seperti itu. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus pernah merasa kecewa dengan sikap jemaat yang ada di Galatia. Mengapa? Karena damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan
yang membimbing jemaat ini untuk menikmati kehidupan kekal, menikmati kehidupan yang abadi, hidup karena anugerah, diselamatkan karena anugerah. Tiba-tiba jemaat mulai kusak-kusuk sana sini dan mulai memikirkan apakah iya setelah ada pengajar-pengajar yang lain yang datang kepada mereka dan mengatakan tidak cukup keselamatan hanya karena kasih karunia. Kasih karunia itu perlu disempurnakan dengan mengikuti hukum Taurat. Ya, kalau saudara perhatikan dalam pasal 3 ayat 5, hukum Taurat harus ditambahkan kepada kasih karunia. Tetapi tidak cukup itu. Karena kamu bukan orang Yahudi, kamu harus ikuti proselit dan kamu harus disunat supaya kasih karunia Kristus itu menjadi sempurna. Galatia pasal 5 ayat yang kedua. Perlu ditambahkan kepada sunat. Lalu yang lain lagi datang dan berkata, tidak cukup dengan itu. Kasih karunia Kristus baik. Harus ditambah lagi dengan sunat. Harus ditambah lagi dengan mengikuti seluruh hukum Taurat. Lalu yang ketiga, pasal yang ke 4 ayat yang ke-10 dikatakan harus mengikuti hari-hari raya orang Yahudi. Setiap tahun kalian juga harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Ikut dari raya pendamaian di sana. Itu dari Galatia sampai ke Yerusalem itu jauhnya luar biasa. Ya, bayangkan kalau hal-hal seperti ini harus diikuti, berapa duit yang harus dikeluarkan oleh mereka. Ya, kalau mereka cukup uang. Kalau mereka tidak cukup uang, apa yang terjadi? Mungkin dia akan jual rumahnya, atau jual tanahnya, jual lembunnya. Ya, hanya untuk mengikuti ketentuan hukum Taurat. Ketidaksanggupan orang untuk mengikuti hukum Taurat, itu sebabnya kasih karunia diberikan oleh Allah kepada siapapun juga tanpa syarat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Injil yang memerdekakan manusia dari kutukan dosa diberitakan oleh Paulus untuk menolong mereka yang tidak berdaya dan ketidaksanggupannya mengikuti hukum Taurat. Itu menjadi sangat penting. Ini menjadi jawaban utama dan sekaligus menjadi jawaban pertama bagi siapa saja. Bukankah sejumlah kepercayaan di sekeliling kita mengajarkan keselamatan yang bersyarat? Yesus menawarkan anugerah keselamatan tanpa syarat. Karena itu sudah dinubuatkan, dijanjikan oleh Allah sejak dalam perjanjian lama. Anugerah keselamatan ini oleh jemaat yang ada di Galatia mau ditukar dengan keselamatan bersyarat. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku tidak habis pikir deh. Apa yang telah terbaik yang kuberitakan kepadamu, kami gantikan dengan hal-hal yang lain. Ya, coba saudara perhatikan ayat yang ke-6 bagian yang terakhir itu. Dan mengikuti Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Ya, apakah ada Injil selain Injil anugerah Kristus itu? Apakah ada Injil yang lebih unggul dibandingkan Injil yang olehnya kita diselamatkan? Saya ingin membacakan untuk saudara 1 Korintus pasal 15. Itulah inti Injil. Ya, inti Injil ada di situ. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. Ya, Paulus menyimpulkan Injil itu ada di sana. Saya akan bacakan untuk saudara.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa, ini saudara perhatikan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa yang dimasukkan dengan kitab suci? Catatan-catatan firman Tuhan dalam perjanjian lama. Karena pada waktu Paulus menulis surat ini, perjanjian baru belum ditulis secara rapi seperti yang ada di tangan kita sekarang ini. Ya. Jadi waktu itu Paulus memberitakan dengan bahasa lisan sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang mana? Tentu saja kitab suci perjanjian lama. Yesus sudah dinubuatkan akan mati, ya, akan dibangkitkan. Tapi tidak hanya itu, Paulus juga menambahkan di sini bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 rasul muridnya, sudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang terakhir kepada Paulus. Setelah itu dia naik ke surga. Berita Injilnya jelas sesuai dengan kitab suci, bahwa anak manusia akan mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini inti Injil ada di situ. Sayangnya, tantangan yang begitu rumit, tantangan yang begitu kompleks, desakan yang begitu kuat. Ketika Paulus meninggalkan daerah Galatia, mulai guru-guru palsu berdatangan. Ya, mencoba menawarkan, oke, kasih karunia itu cukup, tetapi jangan lupa harus disempurnakan. Satu, mengikuti hukum Taurat. Kedua, kamu harus disunat. Ketiga, kamu harus mengikuti upacara-upacara orang Yahudi, dan harus pergi ke Yerusalem. Wow, itu menyulitkan, ya, itu memberatkan. Itu bukan kasih karunia, ya, tetapi itu adalah usaha. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka berbalik dari kebenaran terlalu cepat. Ketergesaan mereka dalam mengambil keputusan untuk meninggalkan Injil yang benar, itu sama artinya mereka meninggalkan Yesus. Ya, meninggalkan Injil yang benar bagi Paulus itu sama artinya dengan meninggalkan Yesus. Kalau kita memperhatikan dalam perjanjian lama, juga ada contoh. Ketika Israel baru saja mereka membuat perjanjian dengan Allah di Gunung Sinai, tidak lama kemudian mereka menyembah berhala. Keluaran pasal yang ke-32 dan ke-8. Di dalam kitab Ulangan 9 ayat yang ke-16 juga segera dikatakan di situ, segera mereka menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Kata segera bisa memberikan indikator mengenai waktu. Baru saja. Kata segera itu memberikan indikator atau indikasi tentang waktu. Baru saja ngambil keputusan percaya Yesus, menyimpang. Ya. Baru saja ngambil keputusan, Tuhan, aku mau bertobat dari dosa ini. Tapi godaannya terlalu kuat dan terlalu sering. Mungkin baru beberapa hari yang lalu kita mau ambil keputusan untuk bertobat, godaannya ada, jatuh lagi. Mungkin baru beberapa jam yang lalu kita ambil keputusan, saya tidak mau marah-marah, tapi godaannya terlalu kuat dan akhirnya marah juga. Baru ambil keputusan, saya tidak akan nyontek tetapi godaannya terlalu kuat, kesulitannya semakin banyak, kesempatannya ada, nyontek juga. Ya. Seringkali
kita jatuh bukan karena ada rentangan waktu yang panjang. Seringkali juga kita menjadi jatuh oleh karena bentangan waktunya yang terlalu sempit juga. Itu bisa terjadi. Itu sebenarnya dibutuhkan keputusan kuat dari kita. Apakah kita mau ikut Yesus secara benar, dengan rela untuk menyangkal diri dan pikul salib demi Kristus, ataukah kita ingin menyenangkan diri kita sendiri? Itu sebenarnya Paulus berkata di ayat yang ke-10 itu. Sekiranya aku mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dalam konteks ini, kita memang harus berani untuk menjadi berbeda. Sekalipun mungkin berita yang kita sampaikan tidak menyenangkan teman kita, tidak menyenangkan saudara kita, tidak menyenangkan anak kita, tidak menyenangkan istri atau suami. Tetapi sebagai seorang yang telah memiliki keputusan mengikut Yesus, maka hal yang utama yang ingin kita sampaikan dalam kehidupan, kesaksian kehidupan kita adalah tidak hanya sekedar menyenangkan manusia, melainkan menyenangkan Allah. Tetapi saya juga mau kasih tahu kepada saudara, kalau kita hidup di dalam Injil, maka produknya yang keluar dari kehidupan kita selalu mendatangkan damai sejahtera, bukan pertentangan. Kalau saudara perhatikan di dalam Galatia pasal 5 ya. Contoh sederhana saja. Galatia pasal 5 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Produk Injil Yesus selalu mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kalau kita mengikuti Injil yang lain dengan mencoba untuk menyenangkan manusia, hati-hati. Paulus memberikan salah satu contoh. Produknya bisa saling menggigit, saling menelan, ya. Tapi Paulus juga tidak hanya menjelaskan tentang produknya, tetapi dia memberikan langkah preventif. Mari kita lihat. Awaslah, ya, hati-hatilah. Sebab kita punya potensi, bukan hanya menggigit atau menelan, tetapi juga punya potensi untuk saling membinasakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin menolong saudara, dan termasuk menolong diri saya sendiri, supaya ada tetap di dalam Injil Kristus. Karena di luar itu, dampak yang ditimbulkan bukanlah hal yang mendatangkan kebaikan. Dengan berbalik dari Injil Kristus, itu sama artinya meninggalkan Kristus, meninggalkan Injil yang benar. Menurut Paulus dalam pasal 3 ayat 1, itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Mari saya akan bacakan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Menolak Injil, kebodohan. Itu sama artinya dengan menolak menghidupi Injil atau menolak hidup di luar Injil. Bagi Paulus juga adalah kebodohan. Apa yang bisa saudara rasakan ketika saudara dikatakan bodoh loh? Kamu bodohnya. Lalu sambil ditunjuk dengan jari-jari kayak gini. Ya. Apalagi kalau jari-jari kita ini langsung menyentuh di jidat kita ya, di kepala gini. Dasar bodoh. Wah, bagaimana perasaan saudara? Oh, tersinggung berat ini. Ya, itu kalau Kak Vicky ditutul gitu,
kepalanya gini, oh kulitnya langsung berubah merah padam. Ya, atau Kak Filipus, mana Kak Filipus? Ya. Itu langsung merah padam, tidak jelas, tidak karu-karuan. Itu antara wajah murka dan lain sebagainya muncul di situ. Ya. Jangan mudah terpesona dengan apapun juga. Saya ingin menolong saudara di tengah-tengah kesulitan ini. Saya baru saja mendapatkan berita bahwa ada anak-anak Tuhan yang merasa bahwa kehidupan kekristenannya kurang mantap. Ya, mau saya jadi orang Kristen sudah lama, gini-gini terus, selalu dia mencoba. Kelihatan kekristenan saya perlu saya tambahkan. Saya ingin belajar ilmu-ilmu yang lain, saya bisa menerawang. Oh, menerawang. Lalu mulai mencoba-coba. Oh, dalam penglihatan saya, kamu ini punya kepahitan dengan A, B, C, D. Oh, kamu pernah melakukan dosa A, B, C, D. Lalu dia mulai menunjuk supaya kalau dia datang lalu pulang dikasih apa itu namanya? Ada beras, ada gula, ada kopi. Mencoba ingin menambahkan hal seperti itu. Ya. Atau ingin mencoba juga banyak orang Kristen menambahkan imannya dengan mencoba mencari klinik. Nah, ilmu-ilmu yang lain supaya imannya semakin mantap. Jangan bermain-main dengan iman. Ya, jangan pernah bermain-main dengan iman. Iman selalu memproduksi hal-hal yang benar. Ada ketekunan, ada kesetiaan. Ya. Pengajar-pengajar sesat selalu menimbulkan kerusuhan di dalam. Ya. Suami-suami yang sering di luar kumpul-kumpul dengan teman-temannya, lalu mendapatkan pengajaran-pengajaran yang berbeda, lalu pulang, lalu sharing dengan istrinya menolak, dan suaminya ingin memaksakan kehendaknya karena sudah belajar dengan teman-temannya, rumah tangga yang menjadi kacau. Mungkin istri juga bisa seperti itu. Istri kumpul dengan arisan, teman-teman arisan, lalu mendapatkan pengajaran ABCD dari situ, ya. Lalu dia pulang sharing dengan suaminya dengan harapan dan persetujuan dari suami, ternyata tidak disetujui karena tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu terjadilah keributan. Paulus sudah mengingatkan, hati-hatilah. Jikalau kamu saling menggigit, ya, saling apa tadi itu ayat 15 itu, ya, saling menggigit dan saling menelan. Nah, hati-hati. Paulus memberikan preventifnya, ya, supaya kamu jangan saling membinasakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan ada keretakan di antara kita, ya, oleh karena angin-angin pengajaran yang semakin banyak sekarang ini, ya. Lagi rame sekarang kalau saudara memperhatikan, hati-hati juga di media sosial kita. Sekarang ini muncul ajaran-ajaran dari kalangan yang lain, ya, termasuk yang paling sangat eskatologis sekali, ya, sangat eskatologis itu ilmu akhir zaman. Sekarang sudah mulai dicoba dengan menerapkan chip, ya, di tangan, ada yang di dahi, sudah beredar di banyak tempat. Informasi terakhir yang saya dengar kurang lebih sudah 2 juta orang. Itu sebagai untuk dicoba dengan dalih apa? Oh, ini untuk memudahkan ekonomi, ini untuk memudahkan penelitian kesehatan dan lain sebagainya. Hati-hati dengan itu, karena itu oleh Alkitab ditentang. Itu adalah produk dari antikris. Sekalipun kelihatannya bagus, oh ini untuk alasan keamanan ekonomi kita, keuangan kita, memudahkan transaksi dan lain sebagainya. Hati-hati, ya. Saudara sedang ada di dalam suasana akhir zaman ini. Ada begitu banyak rupa-rupa pengajaran yang bisa saja berpotensi untuk merusak iman kita. Dan itu berpotensi bukannya merusak iman, saudara punya potensi untuk meninggalkan Yesus. Dan ini perlu saya ingatkan kepada saudara semuanya. Hari-hari ini, masa-masa kini, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, ini adalah masa-masa yang sukar.
Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini menolong saudara, ya. Jangan lekas berbalik dari Injil yang asli. Jangan memilih Injil yang palsu. Sekalipun seringkali memang yang palsu itu lebih menggairahkan, lebih menyenangkan, lebih sesuai, kadang-kadang lebih cocok, up to date, sesuai dengan waktunya. Tetapi saya berharap bahwa saudara akan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami ingin senantiasa menyenangkan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang untuk mentaati Tuhan ada harga yang harus kami bayar. Namun kami akan mendapatkan upah di surga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu, puji-pujian. Kami mensyukuri untuk semua yang Engkau telah kerjakan bagi kami. Sehingga hari ini kami bisa belajar firman Tuhan bersama dengan orang-orang yang kami kasih. Makasih, kami muliakan Engkau pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan langsung mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya berikan kesempatan kepada saudara untuk ambil bagian dalam korban syukurmu. Persembahkanlah kepada Tuhan sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semuanya. Sambil saudara memberikan korban syukur, mari kita angkat satu pujian, Kau angkatku di atas gunung batu. Kami bersyukur kepadamu sekali lagi ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini, supaya kami menjadi orang-orang yang tetap teguh, tidak mudah berbalik dari keputusan-keputusan awal kami. Ajari kami untuk tetap berkomitmen di dalam Tuhan, keputusan-keputusan kami untuk mengikut Yesus, keputusan kami untuk bertobat, keputusan kami untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, keputusan kami, komitmen kami untuk menjadi pendoa, menjadi jemaat yang baik, menjadi gembala yang baik. Kami serahkan kepadamu supaya kami semuanya tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami bisa memberikan korban syukur kami kepadamu. Biarlah semua persembahan yang telah kami berikan dikuduskan dan diberkati untuk kelangsungan pelayanan gereja kami dalam pemberitaan kabar baik. Terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan kepadamu bangsa yang besar ini, negeri kami Indonesia, pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, tim medis, TNI, Polri, semua relawan yang telah bekerja keras untuk membuat Indonesia bebas dari penyakit COVID. Kami doakan supaya segala kebijakan pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Kami tahu bahwa sesungguhnya jikalau Engkau mau, Engkau bisa singkirkan semuanya hari ini. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, sebab tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di negeri kami tanpa sepengetahuan Tuhan dan tanpa maksud yang baik daripada-Mu. Berikan kepada kami pengertian untuk bisa melihat dari sisi Tuhan
mengapa COVID ini terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Untuk menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami lemah. Kami tidak punya kekuatan apa-apa. Dan penting dalam kebergantungan kami kepada Tuhan, ketundukan kami kepada Tuhan menjadi sebuah pilihan utama supaya kehidupan kami tetap menjadi aman di tangan-Mu. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini. Tuhan akan tolong pada minggu ini ada beberapa jemaat-Mu yang berulang tahun. Ada Pak Mitch di Amerika, kami doakan supaya hamba-Mu ini dalam panggilannya, kerinduannya untuk segera kembali ke Indonesia. Tuhan buka jalan supaya bisa segera pulang ke Indonesia dan ambil bagian dalam pelayanan di negeri ini. Kami serahkan semua kendala yang dihadapi, Tuhan Engkau akan turut campur tangan dan menolongnya. Rekan-rekan kami yang sakit, yang membutuhkan lawatan Tuhan, membutuhkan mujizat Tuhan, kami doakan. Ada Pak Joni, ada Ibu Foni, hamba-Mu Pak Alek, atau rekan-rekan kami yang lain yang belum kami sebutkan. Kami juga berdoa untuk anak kami Felis di Surabaya, yang karena diprediksi ada kanker ganas di kelenjar getah beningnya. Hamba berdoa bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah kewalahan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Segala kuasa telah ditaklukkan di bawah kaki-Mu, termasuk di dalamnya penyakit apapun juga. Kanker, AIDS, HIV, stroke, masalah di daya ingat, atau sakit-sakit yang lain. Kami tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan secara sempurna. Terima kasih, kami menyerahkan rekan-rekan sepelayanan kami yang ada di garis paling depan dalam pemberitaan Injil. Otoritas dan wibawa ilahi turun atas mereka. Perkataan mereka diurapi oleh Tuhan Yesus, sehingga pemberitaan Injil boleh dilakukan dengan baik dan nama-Mu dimuliakan. Anak-anak kami yang sekolah juga kami doakan. Para ibu yang harus menjadi orang tua sekaligus guru bagi mereka, kami serahkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan tolong di tengah-tengah kesulitan-kesulitan proses belajar mengajar hari-hari ini. Kami percayakan di dalam nama-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin mereka, sehingga anak-anak kami tetap bisa mengikuti materi demi materi. Mereka akan tetap bisa produktif dalam proses belajar. Kami serahkan kepada-Mu supaya Roh Kudus sendiri akan menolong anak-anak kami, bahkan orang tua, dengan hikmat-Mu, supaya mengajari anak-anak bertumbuh dalam pengetahuan, juga bertumbuh dalam fisik, juga bertumbuh dalam moral, etika, dan kerohanian mereka. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau telah kerjakan bagi kami. Tuhan akan menolong sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kami jalani usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, pendidikan kami, rumah tangga kami, Bapa. Kami minta berkat Allah turun atas kami. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkanlah berkat-Mu bagi kami, sehingga tidak ada seorang pun dari kami yang berkekurangan. Kami akan kecukupan, bahkan berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi, sedang mengadakan wajahnya kepada-Mu dan memberi Engkau kasih karunia. Tangannya yang kuat menjaga dan melindungi-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya diberikannya kepada-Mu apa yang Kau kendaki, dan dibuatnya berhasil apa yang Kau rancangkan. Lumbung-lumbung-Mu dibuat menjadi penuh, dan pundi-pundi-Mu dibuat menjadi melimpah, sehingga Engkau menjadi saluran berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam, sampai ketemu.